Selamat datang di my channel Meti Ansuma. Untuk teman-teman yang baru bergabung. Silahkan di-subscribe dan like. Agar channel ini berkembang ke depannya tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke ceritanya. Let's go. Menyelamatkan dukun sakti. Waktu udah maghrib, Rido belum juga datang. Akhirnya Ragil pun terpaksa harus nginep di rumah Bihasna. Di air sebelah mana ya? Tanya Ragil. Masuk aja lurus terus belok kanan, jelas Bihasna. Neng anterin si Suruh Bihasna ke Neng Dinar. Ayo aneng anter, ucap Neng Dinar sambil berdiri dan berjalan. Ragil pun mengikuti dari belakang. Itu kalau mau sholat di situ kata Neng Dinar sambil menunjukkan ruangan kecil yang sudah lengkap dengan peralatan sholatnya. Iya Neng, makasih, ucap Ragil. Ya udah Neng, ke depan lagi ya kata Neng Dinar. Saat Ragil sedang melaksanakan sholat maghrib di luar Bihasna, kedatangan tamu seorang ibu-ibu yang umurnya lebih tua dari Bihasna. Dia adalah Maijah, wanita berumur 55 tahun, istri dari Mbah Oha, seorang dukun yang terkenal sakti di kampung itu. Assalamualaikum, Hasnah Jang Rido ayah, kata Maijah yang terlihat panik. Waalaikumsalam, belum pulang mah? Ada apa kok kelihatan panik gitu mah? Tanya Bihasnah. Duduk dulu mah, dia tenang ngomongnya. Ajak Bihasnah. Itu Hasnah Abah melotot kayak kesurupan, tangannya kayak orang mau nyengkram, gemetar, tapi gak gerak kaku. Emma udah manggil Ustadz Wahab. Bahkan Haji Anwar juga udah dipunyai tolong, tapi masih belum ada perubahan. Jelas Maijah. Emang gimana awalnya mah bisa gitu? Tanya Bihasnah. Kemarin Abah ada tamu dari Kadu Pandak minta tolong buat ngobatin di sana. Sepulang dari sana Abah ngerasa gak enak badan. Badannya panas. Badannya basah, keringatnya kayak orang abis kehujanan. Pagi-pagi Emma lihat Abah udah keadaan kayak sekarang ini. Jelas Maijah. Terus nyari Rido maksudnya untuk apa mah? Tanya Bihasnah. Emma mau minta antar ke rumah Wakarsa di Cijayanti. Dia kan kakak seperguruan Abah, sepertinya Wakarsa bisa ngobatin Abah, kata Maijah. Saat Bihasnah dan Maijah sedang ngobrol, dari rumah Bihasnah keluar seorang anak remaja berwajah tampan, berkulit putih, hidung mancung, berambut pirang. Seketika obrolan itu terhenti, mata Maijah menatap tajam ke arah pemuda itu. Anak siapa ini, ganteng banget. Apa ia ponakannya si Hasnah? Tapi beda banget kalau tampangnya kayak orang kota, gumam Maijah dalam hatinya. Hasnah itu siapa? Ponakan kamu? Tanya Maijah penasaran. Ragil pun sudah duduk di pojokan gak jauh dari tempat Neng Dinar duduk. Ini Jang Ragil mah, santri dari Bogor mau ke Wahaji Hambali. Jelas mi Hasnah. Pantesan kasep, orang kota, ucap Maijah. Ragil senyum-senyum terlihat agak malu. Di sebelahnya Neng Dinar ngomong pelan ke arah Ragil. Kayaknya Maijah naksir tuh, hehehe, ledek Neng Dinar. Ragil cuma senyum, gak membalas ledekan Neng Dinar. Kembali ke Bihasnah dan Maijah. Ma Arido belum pulang kerja, kayaknya lembur. Paling pulang jam 11 malam kalau lembur, kata Bihasnah. Gimana atuh Hasnah? Tulungan Emma, pinta Maijah. Di rumah Abah sekarang siapa mah? Tanya Bihasnah. Ada si Maman sama istrinya si Imas, sama beberapa tetangga, makanya Emma bisa kesini. Jelas Bi Maijah. Sekarang enaknya kita nunggu di rumah aja mah. Saya sama Jang Ragil nanti ikut ke rumah Emma. Si Eneng di rumah nunggu Arido pulang biar dia langsung disuruh ke rumah Emma, kata Bihasnah. Ya udah kalau gitu ayo, ajak Maijah. Ayo Jang, ikut bibi nengok Mbah suaminya Maijah yang lagi sakit, ajak Bihasnah. Neng tunggu di rumah, kalau Arido pulang langsung suruh ke rumah Abah Oha ya Neng, pinta Bihasnah. Iya maah, jawab Neng Dinar agak sedikit cemberut, karena dalam hatinya pengen ikut. Sepertinya Dinar sudah merasakan perasaan yang lebih terhadap Ragil. Ayo Bi, tapi itu si Aneng Manyun tuh Bi, ledek Ragil. Seketika muka Neng Dinar terlihat merah kayak udang goreng. Siapa yang cemberut, be aja kali, ucap Neng Dinar ketus. Akhirnya Ragil, Bihasnah dan Maijah ketiganya berjalan menyusuri gelapnya malam tanpa ada penerangan jalan, hanya senter yang dibawa Maijah yang jeti penerang. Sementara di depan rumah Maijah, ramai dipenuhin orang. Terlihat di dalam seorang laki-laki tua berkumis dengan sedikit janggut tampak terbaring tak sadarkan diri. Dengan posisi kaki kanan menekuk, sedangkan tangannya kaku seperti sedang mengeluarkan jurus pamacan. Mata melotot, pandangannya terlihat jauh dan kosong.
Dialah Abah Oha, suaminya Maijah yang sedang terserang penyakit aneh. Di depan terlihat seorang laki-laki tua dengan pakaian hitam dengan ikat kepala batik. Dialah Bakarsa yang tadi dimaksud oleh Maijah. Tak lama Maijah jalan ke rumah Bihasnah, ternyata Bakarsa datang. Begitu datang Bakarsa langsung duduk bersila di depan Mbah Oha yang sedang terbaring. Tak membutuhkan banyak waktu tubuh Bakarsa seketika bergetar seperti terkena setrum. Angin mendadak sangat kencang, pintu jendela yang tadinya tertutup. Gebruwu, braak. Suara pintu dan jendela yang terbuka tertiup angin yang sangat kencang. Seru, weseses. Saat tubuh Bakarsa bergetar berbarengan dengan angin yang sangat kencang, terlihat cahaya hijau keluar dari tubuh Bakarsa. Cahaya itu melesat ke atas dan menghilang. Setelah cahaya hijau keluar dari tubuh Bakarsa beku duduk mematung dengan tangan melipat di dada. Cahaya hijau yang keluar itu ternyata sukmanya Bakarsa. Bakarsa adalah kakak seperguruan dari Mbah Oha dan ilmunya lebih tinggi. Saat lesatan cahaya hijau itu menembus dimensi lain dan cahaya itu turun di sebuah hutan. Perlahan cahaya hijau itu berubah jadi sosok laki-laki tua berpakaian hitam lengkap dengan ikatnya. Ia itulah sukma Bakarsa yang sudah ada di dimensi lain. Baru saja muncul Bakarsa sudah dihadang makhluk aneh dengan bentuk tubuh manusia berkaki kuda berkepala seperti manusia, tapi mempunyai cula dengan mata besar, mulut agak monyong. Hiai, kaum serakah. Mau apa kau kesini? Teriak makhluk aneh itu. Jangan halangi jalanku, makhluk jelek. Umpat Bakarsa. Ini wilayah terlarang buat kaum lemah dan serakah seperti kalian. Umpat makhluk aneh itu. Kalau kamu mau lewat silahkan, kalau bisa ngalahkan aku, ucap makhluk itu sambil meloncat memburu Bakarsa. Pukus. Makhluk itu melesat, nyeruduk Bakarsa dengan kecepatan seperti kilat menyambar. Berbarengan dengan lesatan itu tubuh Bakarsa diselubungi cahaya hijau. Serudukan itu akhirnya membentur cahaya hijau yang menyelubungi tubuh Bakarsa. Namun karena serudukan makhluk itu sangat cepat dengan tenaga dalam yang sangat kuat, akhirnya Bakarsa terpental jauh membentur pohon besar. Saak braak. Teriakan Bakarsa yang terjatuh dan terpental sangat jauh membentur pohon, membuat tubuh Bakarsa ambruk, darah mengocor dari hidung dan mulutnya menyemburkan darah segar. Sementara raga Bakarsa terlihat bergetar dengan muka pucat. Mulut dan hidungnya mengeluarkan darah, membuat Maman dan Imas yang melihat itu kaget dan bingung. Kang lihat mulut dan hidung Bakarsa mengeluarkan darah, ucap Imas hendak memberitahu suaminya. Iya Neng, kenapa ya Kang, gak ngerti kok bisa begitu ya? Kata Maman yang memang orang awam dan gak pernah tahu hal seperti ini. Kembali ke hutan tempat bertarungnya Bakarsa dan makhluk penjaga hutan. Seorang laki tua yang ambruk terkena serudukan makhluk aneh itu perlahan bangun, walau dengan susah payah dan menahan rasa sakit dia mencoba duduk bersila sambil mulutnya komat kamit. Di sisi lain makhluk aneh itu sudah bersiap melayangkan serangannya lagi. Makhluk lemah, cuma segitu kekuatanmu, ternyata tak sebesar keserakahan yang tertanam pada dirimu. Teriak makhluk itu. Hasas mampus kau anak manusia, teriak makhluk itu sambil melancarkan tendangan memutar seperti lesatan peluru yang hendak menabrak dada Bakarsa yang duduk sila bersandar di pohon. Sementara Bakarsa yang bersila dan komat kami terlihat angin mengelilingi tubuhnya. Begitu angin itu hilang, Bakarsa sudah terlihat sedang memegang sebuah pusaka kujang rompang. Saat lesatan serangan hampir menyentuh dada Bakarsa. Tubuh Bakarsa yang sedang duduk itu hilang. Alhasil tendangan makhluk itu menghantam pohon besar, seketika batang pohon itu meledak hancur dan roboh. Braak. Dasar makhluk licik, kemana kau? Jangan sembunyi, teriak makhluk itu. Tubuh Bakarsa yang tadi menghilang itu ternyata sudah berdiri di belakang. Rasakan makhluk jelik, mampus kau. Teriakan Bakarsa sambil melompat menyabetkan kujang rompang membelah kepala makhluk itu dari belakang. Kujang itu mengeluarkan cahaya merah membelah kepala makhluk itu. Akhirnya makhluk itu ambruk dan dengan kepala terbelah, tak berselang lama tubuh makhluk itu terbakar dan menjadi abu. Kemudian Bakarsa berjalan hanya beberapa langkah, suasana sekitar terlihat berubah, yang tadinya hutan sekarang yang terlihat daerah bebatuan lembab, sekelilingnya yang terlihat hanya batu-batu yang berlumut. Makhluk biadab, lepaskan saudaraku, teriak Bakarsa. Seketika suasana jadi gelap, terlihat petir berkilatan dibarengi suara guntur bergemuruh amat sangat menakutkan.
Tak lama suasana kembali terang dan saat ini Bakarsa dalam posisi terjebak dikelilingi makhluk menakutkan dengan jumlah yang sangat banyak dengan bentuk yang berbeda. Dan di antara makhluk itu terlihat dua orang laki-laki tergencet batu dan tangannya terikat oleh cahaya merah. Dialah Bah Oha dan pasiennya yang terkurung dan tak bisa lepas yang mengakibatkan tubuhnya kaku. Kalian makhluk dungu, lepaskan saudaraku atau aku hancurkan tempatmu ini. Teriak Bakarsa. Sementara Bakarsa sedang dikelilingi makhluk berwujud aneh sebangsa jin, di rumah Bah Oha, Maijah, Bihasnah, dan Ragil terlihat baru sampai. Mereka bertiga langsung masuk dan melihat ada dua laki-laki tua yang satu terbaring dan yang satu duduk bersila yang sama-sama terlihat oleh kosong terlepas sukmanya. Masih tua Karsa udah ada di sini siapa yang ngasih tahu? Tanya Maijah. Tadi gak lama mak pergi Bakarsa datang jawab Imas. Ma lihat Bakarsa hidung dan mulutnya keluar darah. Tunjuk Imas. Iya mas seperti nyawa Karsa juga kewalahan ucap Maijah. Kemudian Ragil mendekati Bihasnah sambil berbisik. Bi boleh nggak kalau Ragil membantu Bakarsa? Tanya Ragil. Emang kamu bisa Jang? Tanya Bihasnah. Gak tahu Bi jawab Ragil singkat. Terus gimana caranya kamu bisa bantu kalau kamu juga gak tahu ucap Bihasnah. Kata Abah Hajengan juga kalau kita nggak bisa nolong dengan kekuatan dan materi paling nggak kita bisa bantu dengan doa Bi jawab Ragil. Maijah. Bihasnah daripada kita hanya liatin aja lebih baik kita sambil berdoa. Ucap Bihasnah. Imas doa naon atuh Bi anu kudu dibaca? Tanya Imas. Doa naon weh atuh sabisa-bisa jawab Bihasnah. Ragil langsung duduk bersila lalu mengeluarkan tasbihnya. Bihasnah, Maijah dan Imas juga mulai terlihat komat kamit. Sementara di daerah bebatuan yang lembab Bakarsa sedang dikelilingi oleh makhluk aneh yang menyeramkan. Di sebuah batu yang lebar persis di samping Bah Oha yang sedang tergencet batu terdengar teriakan memerintah anak buahnya untuk menangkap Bakarsa. Dia adalah Kaladara, Raja Jin yang menguasai daerah itu. Hai para ambiku, tangkap anak manusia itu hidup atau mati. Ucap Kaladara. Sendiko tuanku, jawab seluruh makhluk itu. Seketika seluruh makhluk itu berputar kencang mengelilingi Bakarsa. Semakin lama putaran itu menghasilkan aura yang amat sangat panas. Dan putaran itu sekamin dekat seakan mencekik Bakarsa. Akicah, panas, ampun, gak kuat. Teriakan Bakarsa seakan tak tahan dengan aura panas yang dikeluarkan oleh putaran ratusan makhluk siluman itu. Kujang rompang pun yang ada dalam pegangan Bakarsa lenyap entah kemana. Para makhluk itu tidak memperdulikan sama sekali teriakan itu. Mereka terus berputar seperti jamaah haji yang sedang bertawaf. Sementara di rumah Bah Oha terlihat tubuh Bakarsa basah keringat seperti terguyur air dengan badan yang bergetar dahsyat. Dari hidung dan mulutnya darah terus keluar makin banyak. Ragil yang melihat itu dia langsung pejamkan mata dan melepaskan semua tenaga dan kekuasaannya berpasrah hanya pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Seketika badan Ragil merasa lemes jantung serasa lepas. Lip, haaap. Seketika sukma Ragil pun terlepas dari raganya melesat dan muncul di belakang makhluk yang mengelilingi Bakarsa. Ragil pun kaget melihat ada putaran aneh di depannya. Dia tidak tahu kalau yang sedang berputar itu ratusan makhluk aneh dan yang sedang dikelilingi itu adalah Bakarsa. Karena Ragil merasa ketakutan dan gak tahu di mana dan apa yang ada di depannya. Ragil ingat kata kakeknya kalau kamu sedang ada ketakutan karena gangguan jin bacalah doa ini. Allahumma indah holafisaiti Sulaiman, jina indal isan. Seketika dari dada Ragil keluar cahaya putih melesat menghancurkan seluruh putaran itu. Apa itu yang keluar dari tubuhku? Gumam Ragil merasa aneh. Sus, blah, saak. Terdengar suara benturan dan ledakan yang sangat menakutkan ketika cahaya itu mengenai putaran itu. Akhirnya ledakan itu menghancur leburkan seluruh makhluk jin yang ada di tempat itu. Kaladara sang raja jin itu pun kini hilang tak terlihat lagi. Yang terlihat 3 laki-laki tua dan 1 orang laki-laki setengah baya. Hai itu Bakarsa. Itu Bah Oha, tapi yang satu itu siapa? Gumam Ragil. Jang kamu siapa? Ternyata Bakarsa masih sadar. Nanti aja Bah kita harus segera keluar dari sini. Abah bisa bangunkan mereka berdua? Tanya Ragil. Iya Jang kita harus segera keluar kata Bakarsa. Kamu pulang duluan biar Abah bawa mereka pulang kata Bakarsa. Iya Bah, tapi gimana caranya pulang hehehe? Tanya Ragil sambil cengengesan. Hah? Bakarsa bingung. Aneh ini anak bisa kesini tapi pulang gak tahu caranya.
Gumam Mbah Karsa. Kamu konsentrasi tingkatkan rasa kemanusiaanmu dan bayangkan wujudmu, ucap Mbah Karsa. Makasih Mbah. Saya duluan Mbah. Ragil mengikuti cara yang diberikan Mbah Karsa. Seketika sukmanya pun tersedot dan masuk lagi ke raganya. Kemudian Ragil membuka matanya dan anehnya. Ternyata murid kakeknya Ragil.